Dalam menuliskan pemrograman ataupun algoritma, biasanya digunakanlah notasi algoritma. Nah, para ilmuwan komputer biasanya nih lebih suka menuliskan algoritma dalam notasi yang lebih praktis, yaitu notasi pseudocode. Pseudocode sendiri artinya semu atau tidak sebenarnya. Dan ini notasi yang mirip-mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu gimana sih sebenarnya pseudocode itu sendiri? Yuk, mari kita belajar. Nah, kalau sebelumnya kita kan sudah sering tuh menuliskan tentang ada bagaimana cara membuat variabel, kemudian tipe data, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya sih kalau di bahasa pemrograman sendiri ada juga caranya. Nah, tetapi nih untuk penulisan yang lebih mudahnya atau penulisan secara bahasa manusianya, ini kita menggunakan pseudocode. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi biasanya untuk suatu program diawali dengan awalan program, kemudian nama programnya. Nah, di sini kita memulai dengan contoh Hello World. Kemudian untuk yang diapit dengan kurung kurawal ini yaitu merupakan komentar. Artinya itu boleh kita tuliskan apapun yang bisa membuat kita paham. Nah, setelah program, kita perlu mendeklarasikan sesuatu. Karena di contoh Hello World ini tidak memerlukan variabel apapun, maka tidak ada deklarasi atau variabel yang dideklarasikan. Kemudian algoritmanya nih, nah itu baru langkah-langkah proses mengerjakan suatu persoalan gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan. Nah, di sini karena programnya namanya Hello World, kita cukup menuliskan write saja agar di layar muncul tulisan Hello World. Kemudian untuk di contoh yang selanjutnya ini, kita akan menghitung luas persegi. Nah, di sini kita kasih nama programnya yaitu dengan nama luas persegi. Dengan di sini sebenarnya kalau yang di bawahnya program ini merupakan acuan bagi kita untuk menuliskan untuk mengetahui program ini tuh gimana sih jalannya. Kemudian di sini ada deklarasi. Nah, karena luas persegi kan ada panjang, ada lebar, ada luasnya. Nah, oleh karena itu, kita berarti butuh 3 variabel nih untuk menampung nilai luas persegi. Yang pertama yaitu panjang, atau saya representasikan di sini dengan variabel A. Kemudian untuk lebarnya itu B, dan yang luasnya C. Nah, kemudian untuk algoritmanya sendiri, kita perlu mengetahui kan panjang dan lebarnya itu berapa. Oleh karena itu, kita menginisialisasi variabel A dengan angka 3, variabel B dengan angka 5. Ini yaitu untuk memberikan nilai pada dua variabel ini. Nah, ini saya ingin memberikan nilai 3 dan juga 5. Kemudian, karena rumus luas persegi itu tinggal dikalikan saja antara panjang dan lebarnya, maka di sini saya menuliskan C ini, variabel C, di-assign atau diinisialisasi dengan perkalian dari A kali B atau panjang kali lebarnya. Kemudian, untuk menampilkan di layar, kita bisa langsung aja write C, karena C ini sudah merupakan luasnya tadi. Atau sebenarnya sih bisa aja, sorry ini maksudnya A dikali B ya, atau A asterik bintang gitu. Yang bentuknya kayak gini, gitu. A dikali B, gitu. Kemudian lanjut dengan sini menghitung gaji karyawan. Di sini jadi programnya namanya gaji karyawan. Kemudian penjelasan dari programnya yaitu program menghitung gaji bersih karyawan. Nah, ini data masukannya itu yaitu berupa NIP-nya, kemudian nama karyawannya,
dan juga gaji pokok bulanannya. Kemudian di sini kita mengetahui bahwa gaji bersih itu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Nah, dari mana pajaknya dan juga tunjangannya juga dari mana? Tunjangan diperoleh dari 25% dari gaji pokok dan pajaknya adalah 10% dari gaji pokok dan tunjangan. Kemudian output dari program yang diminta yaitu ada NIP, ada nama karyawan, dan juga gaji bersih. Perlu diketahui berarti kita perlu menginputkan NIP, nama karyawan, dan gaji pokok bulanannya terlebih dahulu. Kemudian kita mendefinisikan rumus untuk menghitung gaji bersih. Nah, untuk deklarasi variabelnya sendiri nih, nah, ini ada yang pertama ada konstanta, persen tunjangan, dan juga persen pajak. Kenapa di sini? Karena tunjangannya yaitu 25% dari gaji pokok, ya. Dan persen pajaknya yaitu 10% dari gaji pokok. Kemudian kita punya variabel nama karyawan yang tipe datanya yaitu string. Kemudian ada NIP integer dan juga gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih yaitu dengan tipe data real. Kemudian algoritmanya kita pertama tinggal membaca input dari keyboard atau input dari si user ini dengan menuliskan notasi yaitu read. Nah, yang mau dibaca apa? Oh, ternyata NIP, nama karyawan, dan juga gaji pokoknya. Kemudian setelah user menginputkan tiga hal tersebut, kemudian kita perlu menghitung tunjangannya. Nah, tunjangannya tadi rumusnya kan berapa? 25% dikali gaji pokok. Oleh karena itu kita tinggal mengassign tunjangan ini dengan persen tunjangan dikali gaji pokok. Tadi kita sudah mendefinisikan persen tunjangannya itu sebesar 0,25%. Kemudian selanjutnya pajak yaitu persen pajak dikali dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Ya, kenapa ditambah tunjangan? Iya, karena ini gaji totalnya yang dihitung ya, setelah ditambah tunjangan. Kemudian di persen, berarti kali 10% pajaknya dan menghasilkan pajak. Dan gaji bersihnya yaitu sesuai dengan rumus tadi, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Kemudian langsung aja kita bisa menampilkan hasilnya ke layar dengan notasi write begini dengan tercetak tebal. Kemudian yang kita tampilkan yaitu ada NIP, ada nama karyawan, dan gaji bersih. Ini sesuai dengan permintaan di awal program. Oke, demikian. Semoga langkah awal belajar Sedoket ini memahami untuk belajar yang selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar.